Halo, perkenalkan nama saya Handoko. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik sukses di usia muda. Adapun yang akan kita bahas yaitu 6 poin. Yang pertama, definisi sukses. Yang kedua, tip dan trik sukses di usia muda. Yang ketiga, hal-hal yang diprioritaskan. Yang keempat, hal-hal yang harus dihindari. Kelima, tujuan. Keenam, penutup, kesimpulan maupun saran. Oke. Untuk tip dan trik sukses di usia muda, adapun definisinya, yaitu makna sukses tidak hanya berarti orang dengan banyak uang, pekerjaan mumpuni, dan sastra sosial yang tinggi. Secara harfiah, kata sukses memiliki arti berhasil dalam berbagai aspek. Oke, perlu diingat nih bahwa kata sukses itu tidak hanya berarti dengan banyaknya uang, harta, kemewahan, maupun segala yang bergemerlap harta, dan juga pekerjaan yang mumpuni, misalkan jabatan tinggi, jabatan yang bisa mengatur beberapa bagian-bagian tertentu sehingga menyebabkan dikatakan sukses, tapi padahal belum dikatakan sukses. Dan dengan sastra sosial yang tinggi, karena secara harfiah kata sukses memiliki arti berhasil, berhasil dalam berbagai aspek. Nah, bisa dibilang sukses adalah sebuah keberhasilan. Terlepas apapun keberhasilan itu, intinya tidak ada jalan yang mudah untuk meraih kesuksesan. Ingat, sukses berhasil itu bukan tiba-tiba kling dapat, tapi perlu adanya proses untuk mencapai keberhasilan itu, proses untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, kualitas orang-orang yang sukses tampaknya memiliki beberapa ciri khas yang sama, seperti bekerja keras, kompeten, fokus, memiliki tekad, dan usaha untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Ya, jadi untuk mencapai kesuksesan itu pastinya kita tahu kualitas orang-orang yang sukses tampaknya memiliki beberapa ciri yang sama, seperti yang tadi saya bilang, seperti bekerja keras, kompeten, fokus, memiliki tekad, dan usaha untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Oke. Nah, adapun tip dan trik sukses di usia muda itu ada 10 poin. Nah, 10 poin itu penting sekali untuk mencapai kesuksesan, apalagi di usia muda. Asalkan kita mau, yang tadi saya bilang, bekerja keras, tekad, fokus, komitmen, seperti itu. Ya, yang pertama,
menetapkan tujuan hidup. Nah, menetapkan tujuan hidup, kita harus tahu tujuan hidup kita tuh apa. Ya, tujuan hidup itu apa? Misalkan kita untuk, saya sukses, saya harus ini, saya harus itu. Nah, kita catat. Pertama, menetapkan tujuan hidup kita. Ya, setelah kita catat, lanjut kedua, kita pantang menyerah. Setelah kita catat tujuan hidup kita harus pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kita jalan kesandung, kita jalan terhalang. Nah, disitulah poin kita, pantang menyerah. Oke? Ketiga, selain kita bisa menetapkan tujuan hidup, selain kita pantang menyerah, kita harus juga berani untuk memulai. Itu karena berani memulai itu adalah suatu tantangan yang sangat berat. Karena apa? Untuk mencapai kesuksesan bukan berarti harus celing dia sukses, tapi harus memulai dari nol, memulai dari awal. Sebab dengan berani memulai, kita berarti berani untuk sukses. Selanjutnya, kita harus komitmen. Selain kita bisa menetapkan tujuan hidup, pantang menyerah, berani untuk memulai, kita juga harus komitmen. Komitmen terhadap apa? Tujuan hidup. Komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap pantang menyerah. Komitmen terhadap berani untuk memulai. Ya. Setelah kita mencapai 4 poin tersebut, lalu kita harus berani untuk keluar dari zona aman. Pastinya untuk mencapai kesuksesan yang lebih, baru dapat setengah, kita sudah merasa nyaman. Saya di sini saja. Saya begini saja. Tidak mau melihat keluar apa peluang-peluang yang ada. Sebab apabila kita mau dan berani keluar untuk di zona aman, itu salah satu poin untuk mencapai kesuksesan yang kita tetapkan. Menginjak ke-6 poin adalah menyisihkan penghasilan. Sama pentingnya dari semua itu, sehingga kita mendapatkan sesuatu. Hasil yang kita dapatkan jangan kita buat foya-foya semuanya. Kita harus menetapkan tujuan hidup. Pertama, tujuan apa nih yang akan kita tuju, sehingga menjadi penyisian penghasilan, yaitu tabungan untuk masa depan yang lebih baik. Ketujuh adalah memiliki target. Setelah kita menetapkan tujuan, pantang menyerah, berani memulai, komitmen, keluar dari zona aman, menyisihkan penghasilan, kita juga harus punya target. Target apa yang akan kita harapkan? Mungkin saja jadi presiden, bisa. Jadi orang terkaya, bisa. Yang penting kita memiliki target. Saya akan membeli rumah 2, 3, 4, bisa. Asalkan kita memiliki target. 8. Memiliki pengetahuan tentang bisnis. Kita sebagai manusia, kita diberi akal, kita diberi kecerdasan, kita harus bisa untuk mencari pengetahuan tentang bisnis. Karena dengan bisnis,
kita bisa meraih kesuksesan dengan mudah. Oke, yang ke-9, iringi diri dengan lingkungan yang positif. Ke-10, kelola waktu sebaik mungkin. Hal-hal yang harus diprioritaskan itu pun ada, yaitu tentang pengembangan diri, manajemen waktu, keterampilan komunikasi, dan mengatasi hambatan serta tantangan. Nah, ini selain yang harus diprioritaskan, ada pun hal-hal yang harus dihindari. Ada beberapa poin yang harus dihindari. Yang saya bahas adalah di sini 7. 1. Mudah terganggu. Kedua, terjebak di masa lalu. Ketiga, selalu ingin berada di zona aman. Nah, ini bahaya nih. Ketika kita ingin sukses dan kita selalu berada di zona aman. Waduh, kerjaan udah enak, udah ini, kita nggak mau keluar, kita nggak mau menghadapi tantangan, challenge atau apa, ya kan? Nah, itu bahaya. Nah, itu usahakan kita selalu mencari challenge. Keempat, sering menunda. Nah, sering menunda ini adalah ketika kita menghadapi kerjaan, menghadapi masalah, selesaikan di situ juga. Selesaikan segera, jangan sampai menunda-nunda sehingga masalah berikutnya menumpuk. Hal-hal yang harus dihindari berikutnya adalah 5. Tidak mendengarkan orang lain, saran, ide maupun masukan. Itu bahaya. 6. Terlalu distraksi dengan media sosial. Hati-hati ya. Dan ke-7, tidak fokus pada tujuan pertama. Oke, kita punya tujuan, target, itu kita harus goalkan untuk mencapai kesuksesan. Nah, pembahasan berikutnya adalah untuk memahami pentingnya pengembangan diri dalam kesuksesan di usia muda. Kedua, membuat dan mengelola tujuan yang realistis dan terukur. Jadi, untuk mencapai kesuksesan, kita harus ada tujuan, target, dan untuk membuat yang realistis serta terukur. Ketiga, mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang efektif. Keempat, menguasai keterampilan komunikasi yang efektif dalam berbagai situasi. Jadi dari misalkan untuk usia muda, tua, kita harus memiliki keterampilan komunikasi ya yang efektif dari berbagai situasi. Dan kelima, mengatasi hambatan serta tantangan yang mungkin dihadapi di usia muda. Jadi kita harus siap untuk menghadapi hambatan nih, tantangan serta apapun yang itu merupakan challenge kita harus siap menghadapi. Serta yang terakhir adalah membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang sukses. Kita punya tujuan, target, serta komitmen. Kita juga harus punya fondasi untuk menghadapi masa depan yang selanjutnya untuk mencapai kesuksesan. Jadi kesimpulannya adalah 1. Kesuksesan bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Oleh karena itu perlu adanya ketekunan dalam mencapai proses tersebut. Kedua, dalam menjalani proses untuk menjadi sukses di usia muda perlu adanya pengorbanan dan tekad yang kuat. Jadi kita harus benar-benar mempunyai tekad yang bulat, tujuan ada, target ada, komitmen, dan kita harus punya fondasi. Dan selanjutnya adalah
saran. Jangan pernah bosan untuk terus belajar di mana saja dan kapan saja. Jangan mudah putus asa karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.